Taslih TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kaum muslimin rahmati Allah, sahabat asli yang dicintai Allah, hari ini dengan sangat terbukanya media, kita hidup di tengah gempuran manfaat dan mudarat dari sebuah media. Kita hidup di antara dua gempuran manfaat ini, di antara dua gempuran manfaat dan mudarat. Kita berbicara tentang gempuran yang sangat-sangat besar hari ini kita rasakan adalah gempuran berita bohong atau yang kita kenal dengan hoax. Hoax atau berita yang tidak sesuai dengan apa yang sebagai fakta, tidak sesuai fakta itu ada karena ketidak kredibel seseorang dalam menyampaikan berita atau dalam menukil sebuah berita. Hal ini menjadi sangat liar sekali di tengah kita hari ini, di tengah kehidupan kita hari ini, sebab orang dengan sangat mudah membuat kabar yang tidak benar, orang yang dengan sangat mudah menukil kabar yang mungkin tidak benar ataupun benar tapi dimanipulasi dan lain sebagainya. Adapun dalam Islam, peradaban kita ini peradaban yang bahkan sampai menelurkan satu ilmu yang tidak dimiliki oleh bangsa manapun. Pure ilmu ini adalah ilmu kaum muslimin yang tidak dimiliki oleh siapapun. Namanya ilmu usul hadis atau ilmu mustalah hadis atau ilmu sanad atau ilmu riwayat, dirayat dan lain sebagainya. Ilmu ini adalah ilmu yang sangat concern, sangat perhatian tentang penukilan berita atau khabar. Terlebih penukilan ini atau berita atau khabar atau sesuatu yang akan dipindahkan ini adalah perkataan mulia Rasulullah SAW. Sehingga tidak sembarang orang dan tidak sembarang cara mengambilnya dan lain sebagainya. Pun ada klasifikasi orang tersebut. Yang ini tidak akan saya bahas secara rinci karena sudah dibahas oleh para ahli ilmu yang lebih kompeten. Tapi saya ingin membahas dari sisi ilmu ini adalah ilmu yang ditemukan oleh kaum muslimin dan hanya kaum muslimin yang punya dan tidak dimiliki oleh siapapun. Tadi kita menyinggung di awal tentang bagaimana hoax itu berkembang. Bagaimana manipulatif atau data-data yang dimanipulasi itu tersebar banyak sekali hari ini. Dan ini ada kaitannya dengan dunia jurnalistik secara umum. Tentang bagaimana seorang jurnalis harus amanah dalam menukil. Kan hari ini kita tidak klasifikasi orang yang berhak menukil berita pun kita sangat bias sekali. Adapun ilmu mustalah hadis yang tadi saya katakan atau ilmu usul hadis secara umum itu sangat perhatian tentang siapa yang berhak menyampaikan berita ini. Kita kenal dalam literatur kita ada namanya hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif, ada hadis maudhu.
Ada hadis yang sahih yang kita mungkin langsung tergambar tentang dua sosok ulama besar, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ada hadis hasan yang di bawah tidak sampai sahih. Ada hadis yang dhaif, ada hadis yang maudhu, hadis palsu dan lain sebagainya. Bahkan Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Hujurat juga berpesan tentang seorang muslim itu harus peduli dari mana ia mengambil berita tersebut. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. In ja'akum fasiqun binaba'in." Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Apabila datang orang fasik kepada kamu dengan membawa berita, fatabayyanu atau fatathabbatu dalam qiraat yang lain. Itu menandakan bahwa kaum muslimin sejak awal diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Quran untuk selektif dalam menerima berita, untuk selektif dalam menerima kabar, sehingga meminimalisir keberadaan hoax di tengah kehidupan kaum muslimin dan orang secara umum. Nah, di mustalah hadis atau ilmu mustalah hadis yang hanya kaum muslimin yang punya dan tidak ada peradaban manapun yang memiliki ini dan tidak peduli juga mereka tentang ini, itu sangat-sangat dijaga. Dan berita itu sangat-sangat rapi sekali sampai kepada kita. Dari situ hadis-hadis Rasulullah dijaga secara otentik sampai kepada kita. Berkat para ulama-ulama yang kredibel itu, berita tentang Rasulullah, tentang perkataan atau sesuatu yang dilakukan Rasulullah tapi diterjemahkan oleh para sahabat, itu sampai kepada kita dengan penjagaan yang sangat-sangat ketat. Itulah mengapa kaum muslimin sebagai manhaj hidupnya atau sebagai jalan atau jalan hidupnya adalah khususnya dalam dunia berita ini diminta oleh Allah, bahkan perintah Allah untuk tathabbut, untuk tabayyun, untuk check and recheck, untuk selektif dalam menerima berita dan tidak semua berita diterima. Itulah peradaban kita, peradaban yang sangat-sangat menjunjung tinggi tentang keotentikan suatu berita atau sangat menjaga amanah ilmiah dalam hal ini, yaitu tentang kebenaran berita, keabsahan suatu data yang dimiliki dan lain sebagainya. Jadi itu adalah ilmu yang satu-satunya yang dimiliki atau satu-satunya ilmu yang hanya muslimin yang memilikinya, gitu ya, dan tidak dimiliki oleh bangsa manapun. Dan ini menjadi teguran sebenarnya untuk para jurnalis, untuk kita sebagai muslim secara umum, untuk bisa memilah dan memilih berita-berita dan kita menjadikan diri kita kredibel, orang yang pantas menerima berita tersebut dan orang yang sangat amanah menyampaikan berita tersebut, tidak dikurang atau tidak ditambahkan. Aku qauli hadza, dan kita semakin yakin bahwa peradaban muslimin atau Islam datang dengan ilmu yang sangat agung tadi, yang sangat memperhatikan tentang keotentikan sebuah berita dan kabar yang nantinya akan dinukil berulang bahkan kesekian atau ribuan kali, bahkan jutaan kali. Semoga yang sedikit bermanfaat. Aku qauli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taslih TV